Testing, teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas dan bagaimana tampilan screen-nya? Apakah tampilan screen-nya bisa kelihatan? Testing. Testing. Teman-teman sekalian, saya karena nggak ada tanggapan, saya anggap ini layarnya kelihatan dan suaranya jelas ya. Kalau suaranya jelas, layarnya jelas, tolong angkat tangan ya kalau nggak ada feedback. Di sini ada Mas Satrio, Mas Willy, dan Mas Joshua. Oke, terima kasih feedbacknya Mas Satrio. Jadi tanpa, ini waktunya masih kurang beberapa menit ya. Jadi saya pikir kita tidak usah menunggu lagi karena waktu kita tidak terlalu panjang ya, hanya satu jam saja ya. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Kali ini saya akan menyampaikan bagian yang kedua, trading kuartal teori bagian kedua. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti webinar sebelumnya, bisa dilihat di channel di channel YouTube ini ya. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis pasar dari Hot Forex Indonesia. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa trading forex atau trading saham maupun indeks, semua produk derivatif itu tidak cocok buat semua orang karena mengandung resiko yang tinggi. Itu sebelum melakukan transaksi sebaiknya membuat satu rencana transaksi, kalkulasi resiko yang baik, membeli kemungkinan, dan yang pasti di dalam transaksi adalah resiko yang siap kita tanggung itu berapa, itu yang harus dikalkulasi dengan baik. Oke, teman-teman sekalian,
Di dalam trading kuartal pada bagian kedua ini sampaikan dua materi. Materi pertama adalah aturan 3 hari yang sudut teknikal ini akan lebih panjang ya. Jadi aturan 3 hari ini hanya sebentar. Jadi yang aturan teknikal itu nanti bisa berbagai macam tools, alat bantu di dalam menganalisa pasar dan juga bisa menggunakan berbagai macam indikator bawaan. Jadi ini sangat fleksibel. Oke, yang pertama aturan 3 hari. Jadi di dalam kuartal teori itu ada aturan 3 hari. Jadi di dalam perpindahan transisi dari 250 pips ke 250 pip berikutnya ada aset mata uang yang kita transaksikan. Itu tergantung dari aset. 250 pip bisa dicapai dengan 3 hari. Tetapi dia hanya memberikan aturan pada tiga hari. Mungkin yang belum pernah ikut atau yang sudah ikut begini. Jadi garis merah ini ke garis merah ini adalah 250. Garis 250 ini adalah angka permanen. Bisa dilihat di sini. 22500 ke 12500. Dari 122.500 ke 12750, 12750 ke 13. Nah, itu per 250, 250. Nah, di hari pertama untuk aturannya yang 3 hari, minimal harga sudah harus berada melewati zona hesitasi. Zona hesitasi ini adalah zona 75 pips. Oke, dari garis merah ke garis putus-putus ini adalah 75 pip. Oke, 75 pip
Ini adalah hari yang pertama. Ternyata di hari yang kedua harga sudah berhasil mencapai 250 pips, itu targetnya pada pound sterling terhadap US dollar. Nah, sehingga yang 250 ini dianggap sudah selesai. Apabila hari keesokan harinya ternyata harga juga mengisi 75, maka di sini dihitung hari yang pertama lagi. Artinya pound sterling pada tanggal 10 Oktober dia tidak membutuhkan 3 hari untuk mengisi 250. Dia hanya 1 hari sudah, 1 hari setengah sudah lewat. Berarti hari keesokannya ketika harga melewati transisi ini dari 250 dan alamatnya yang ke 250 berikutnya, di hari yang kedua dia dihitung sebagai hari yang pertama karena dia sudah selesai hitungannya 250. Kalau sudah mengisi 250 berarti ada potensi untuk ke 250 berikutnya. Dan di sini kita lihat dia membutuhkan 3 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Selesai. Ini yang hari pertama. Oke, minimal dia harus mengisi 75. Nah, kemudian hari yang kedua, perkembangan harga lebih lanjut menuju setengah kuartal, yaitu 125 pips atau menuju ke titik besar kuartal yang ditargetkan 250 pips. Pergerakan harga yang menentukan setelah melewati setengah kuartal mengkonfirmasi transisi kuartal besar telah sukses, telah berhasil, dan harga seharusnya. Nah, di hari yang kedua, ini kita sudah harus mengisi setengah kuartal di garis biru itu. Jadi dari garis merah ke garis biru ini adalah berjumlah 125 pips. Ini setengah kuartal ya. Jadi di hari yang kedua minimal sudah harus di garis biru atau dia sudah sampai di 250 di hari yang kedua. Selanjutnya di sini juga kita melihat ini dihitung sebagai hari yang kedua. Nah, dikatakan bahwa di hari pertama harga sudah minimal harus mengisi 75. Dan di hari bagaimana kalau dia tidak mencapai atau dia malah turun pullback. Nah, aturannya kalau terjadi pullback bahwa harga tidak boleh melebihi garis merah. Tidak boleh melebihi garis 250 pip ini, permanen di sini. 1,2,5. Nggak boleh lewat. Itu aturannya ya. Dan harus ditunggu sampai 3 hari. Nah, kalau dia masuk kembali ke bawah ini berarti posisi entry ini adalah sifatnya batal. Gagal di sini. Pada webinar sebelumnya, saya katakan bahwa level hesitasi, level keraguan harga yang garis putus-putus ini acap kali berfungsi sebagai support resisten yang kuat. Di garis putus-putus ini dia berfungsi sebagai support. Di garis putus-putus ini dia berfungsi sebagai resisten. Sebagai support. Itu adalah garis putus-putus atau level keraguan harga. Level keraguan harga ini adalah 75 di atas garis merah atau 75 di bawah garis merah. Level ragu-ragu itu menandakan pedagang yang mau mengangkat harga ke atas atau pedagang yang mau mengangkat harga ke bawah. Oke ya. Nah, di hari yang kedua dia minimal sudah harus mengetes di garis biru. Yang isinya 125 pips.
Jadi di hari yang kedua, selain 125, dia juga bisa mencapai langsung 250, seperti kejadian yang pertama di sini. Itu kondisi dalam tren. Oke, bagaimana kalau dia tidak mencapai 3 hari tidak mencapai 250? Maka kalau tidak mencapai ya posisi kita harus keluar menurut penemu teori ini. 3 hari ya kalau nggak sampai target di garis merah ya kita harus keluar. Tidak dipaksakan lagi. Kenapa? Tidak sampai berarti ada sesuatu. Ternyata harga tidak memiliki daya ungkit, tidak memiliki momentum untuk mencapai target tersebut. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak berpegang mati pada aturan yang dia tetapkan. Selama kita masih melihat bahwa konteks di sini adalah masih dalam tren, maka posisi itu menurut saya itu masih bisa dipertahankan. 3 hari kalau dia tidak sampai 250 hanya memberikan isyarat bahwa belum saatnya harga akan mencapai 250. Bisa aja itu terwujud sesudah di hari yang keempat atau yang kelima. Jadi saya pikir kita harus fleksibel melihat kondisi pasar karena harga itu sangat dinamis. Oke. Nah, selanjutnya pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, harga seharusnya telah berhasil menyelesaikan kuartal 250. Bisa kurang atau kelebihan 25 pips karena tidak ada angka yang sempurna. Iya, sorry. Kelihatan ya. Oh, ini ada yang tanya nih. Apa namanya? Apakah webinar minggu lalu tidak diupload ke web Hot Forex? Saya terlambat 15 menit minggu lalu. Nah, ini Mas, yang mengupload video itu bukan saya, tetapi dari kantor pusat yang di Eropa, di Cyprus. Mungkin dia belum belum diupload ya. Tapi kalau misalnya belum diupload, nanti bisa lihat di kanal YouTube saya pribadi di Energy Forex. Nah, di situ ada saya upload juga di situ. Di di kanal YouTube saya yang Energy Forex, nanti dicari ada di situ. Oke, jadi dalam 3 hari sudah mutlak harus 250. Kalau nggak sampai, berarti harga terjadi pelemahan momentum. Atau harga sudah sampai pada tingkat volumenya, tidak mau naik lagi. Tapi kalau dia mengisi 250, ingat ya, bisa kurang bisa lebih ya. Bisa kelebihan 25, bisa juga sempurna. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Ini dalam perhitungan ini tidak membutuhkan 3 hari harga sudah mengisi 250. Nah, yang di sini 3 hari sudah mengisi 250. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh kasus. Ini kan template ya. Artinya saya tidak bisa membuat terlalu banyak template di sini karena tidak bisa mewakili secara keseluruhan dengan apa yang saya jelaskan. Jadi kita langsung ke MetaTrader aja supaya apa yang sampaikan bisa dipahami. Oke, kita tidak usah terlalu jauh ya. Yang terjadi sekarang aja ya. Yang terjadi sekarang aja. Jadi tidak usah terlalu jauh-jauh. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Beberapa hari yang lalu ya. Beberapa hari yang lalu kita melihat pound sterling. Ini pound sterling. Dia tidak sampai pada harga yang di garis merah atas. Dia cuma Kenapa harga berhenti di situ tadi? Karena di masa lalu ini merupakan harga pembukaan
harga pembukaan harian atau apa gitu ya. Nanti misalnya kalau saya buka di apa? Di time frame daily kelihatan di sini. Nah, di sini ya dia berhenti di sini ya. Karena di masa lalu ini ada pembukaan harian di sini. Pada level yang lalu di sini juga terdapat level hesitasi, terdapat support resisten masa lalu dan dia cuma sampai di sini dalam kasus yang ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada akhir-akhir ini harga jarang sekali mencapai 250. Yang di sini dia mencapai 250 tetapi bukan pada level kuartal, garis merah ke garis merah. Pada bagian bawah teman-teman bisa lihat di sini, dia reject, harga ini reject dari model struktur harga yang terbentuk di sini, modenya adalah mode naik. Modenya adalah mode naik. Nah, di sini di hesitasi dia berfungsi sebagai level support, garis putus-putus, 75 di bawah di angka 13. Di angka 13 harga lewat, kemudian harga naik lagi. Nah, ini dalam hitungan saat sorry, saya bukannya di 4 jam, sorry. Nah, di sini mana ya? Oh, di sini ya. Nah, ini dia berada di bawah level kuartal. Pada keesokan harinya di sini terjadi breakout. Harga naik di atas garis merah di angka 13. Breakout secara diagonal juga breakout high harian. High harian 2 hari ya. Ini 1 hari yang di bawah 1 hari, berarti 2 hari dia lewati. Maka ini adalah momentum naik untuk konfirmasi buy di sini. Nah, sesudah melakukan buy, harga ternyata melewati hesitasi, melewati 75 pip dari garis merah ini, melewati 75 pip. Berarti ini adalah posisi yang bisa ditahan, posisi yang bisa di hold. Buy di sini, tahan. Kan aturannya 3 hari kan? Ternyata pada hari yang kedua, hari pertama ini harga sudah sampai di level hesitasi. Dan secara harian, kalau teman-teman melihat dari titik dia open, di 1 hari itu saja harga sudah mencapai 230 pip. Berarti ini sangat besar sekali. Dalam 1 hari harga meroket 230 pip. Nah, pada umumnya sebenarnya ini adalah satu indikasi bahwa keesokan harinya itu akan terjadi sideways maupun koreksi. Nah, kalau kita sedikit lebih jeli, maka aturan yang ditetapkan oleh si penemu ini tidak perlu kita ikuti sepenuhnya. Karena biasanya menurut perilaku harga, kalau 1 hari di atas 200 pip, pasti besoknya sideways gitu loh. Pasti besoknya sideways. Sehingga posisi ini ya sampai di sini ya udah bisa kita keluar, nggak usah kita tahan. Kalau kita modelnya bukan swing trader ya, kita sudah harus keluar. Apalagi kita intraday trader. Nah, teman-teman perhatikan bahwa harga yang bergerak signifikan dalam 1 hari seperti ini, kencang, besoknya kebanyakan sideways. Besoknya kebanyakan sideways ya. Seperti ini. 1 hari kencang. Besoknya memang pada akhirnya turun ya, tapi dia tetap sideways dulu. Ini. Besoknya sideways. Oke, karena hariannya terlalu besar. Dalam 1 hari turunnya sudah terlalu besar. Maka biasanya harga sideways biasanya. Oke. Nah, di dalam transisi 250 pip, di sini tidak terjadi transisi. Harga sudah berusaha untuk turun. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di angka 13 kali ya di sini ya. Saya nggak lihat. Di 13 di sini ya garis merah. Nah, di sini ada pola
terjadi breakout ya secara diagonal. Ini harga terjadi breakout. Berarti indikasi sell-nya di sini ya. Indikasi sell-nya di sini yaitu boleh dihitung sebagai hari pertama karena harga sudah menembus level hesitasi. Oke, sudah breakout lagi. Ya udah kita sell di sini, tahan sampai 3 hari. Ternyata di hari yang kedua harga sudah sampai di level kuartal di sini. Kalau sudah sampai ya nggak usah ditahan 3 hari lagi karena sudah sampai di sini. Sama halnya di sini terjadi sideways selama 3 hari pada level 75 pip bolak-balik. Oke, di sini bolak-balik. Nah, mana kita masuk entry-nya? Nanti saya kasih tahu ya dari sudut pandang teknikalnya ya. Ini tarikannya harga masuk kembali ke atas. Harga kembali ke atas. Nah, secara diagonal terjadi breakout. Berarti entry posisinya bisa dilakukan di sini. Tahan. Tahan. Kalau misalnya pada 3 hari di sini juga tidak sampai garis merah, ya kalau kita nampak ini situasinya tidak terlalu bagus karena di sini juga terlalu banyak harga yang bolak-balik. Ini tandanya harga yang macet. Harga macet ya susah harga untuk masuk. Ya. Kalau harga macet sebelumnya di sini harga sangat sulit untuk menembus. Dia butuh tenaga besar. Ya di sini kita sudah harus berbijaksana untuk bisa keluar dari pasar. Oke, bahkan yang di hari pertama kita masuk ternyata sampai di sini kalau kita pasang TP ya sudah selesai ya di level hesitasinya. Nah, di dalam transisi 250 dia menghendaki 3 hari. Kalau tidak sampai 3 hari ya itu kebijaksanaan kita untuk keluar dari pasar. Karena di dalam 250 ada state-nya kan 75, 175. Kalau 3 hari tak sampai kita wajib keluar. Nah, sekarang yang terjadi. Misalnya ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Oke, ini masih tren naik. Nah, pada harian, kalau teman-teman cek di sini, polanya inside down ya. Polanya inside down jadi lebih cenderung untuk sell. Ini ada satu candle naik, tetapi tidak melampaui garis candle merah ini. Candle merah ini tidak dilampaui dan open harga ini berupa open harga gap. Nah, di sini ini harga kan sudah masuk ya, masuk di catatannya yang harus kita catat bahwa ini adalah impulsnya, impuls dari harga atau gelombang pertamanya di sini. Kemudian terjadi koreksi. Nah, koreksi ini misalnya kalau kita lakukan sell di sini ya. Oh, sorry. Kalau kita lakukan sell di sini, teman-teman harus memadukan dengan tingkat support resistennya. Oke, harus memadukan dengan tingkat support resistennya. Kalau sudah sampai support nampaknya candlenya cukup lama sampai 8 jam, 10 jam tidak mau turun, itu saatnya tandanya harga terkendala untuk melanjutkan penurunan ke garis merah. Terkecuali di sini ada candle yang break ke trendline ini, baru bisa masuk ke 250. Kalau terlalu lama di sini yang nggak mau masuk. Nah, di sini dia kasih pola lagi, baru yang lalu. 1 jam yang lalu dia kasih pola entry di sini. Pola untuk sell di sini ya. Kelihatan di sini. Nah, ini berhubung Senin juga pasaran tidak terlalu ramai. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk scalping. Kita bisa memanfaatkan untuk scalping ya. Yang penting kita tahu ini sudah terjadi impuls, sudah terjadi gelombang pertama. Selebihnya adalah koreksi. Jadi kita bisa padukan juga selama harga masih di bawah
dan ada pola turun, maka kita bisa melakukan sell. Bisa ambil target berdasarkan level ini, level zona hesitasi. Saya pikir untuk Senin sih harga tidak terlalu kemana-mana ya. Jadi kemungkinan besar ini harganya lebih cenderung sideways di situ daripada kemana-mana. Oke, jadi bisa melakukan entry untuk scalping. Untuk batasan ini adalah cut supportnya. Oke, jadi pada masa-masa sideways untuk mendapatkan 250 pips agak sulit. Beda ceritanya kalau dia dalam kondisi tren ya. Seperti ini kan kondisi tren ya, sangat mudah kelihatannya. Di sini bottom, double bottom di sini secara diagonal terjadi breakout. Oke. Secara diagonal dia terjadi breakout. Oke, jadi teman-teman di sini biasnya ke atas. Oke, jadi tidak usah tunggu sampai breakout sepanjang ini baru masuk pasar konfirmasinya ya. Kadang-kadang orang yang suka tunggu konfirmasi supaya lebih jelas biasanya ketinggalan harga. Artinya dia terlalu menempatkan resiko terlalu besar. Sesudah breakout dia tunggu breakout seperti ini baru masuk. Padahal kita bisa lebih awal masuk pasar kalau kita berdasarkan kuartal teori ini ya. Karena di sini adalah level kuartal di 1225. Nah, di sini terjadi double bottom. Oke, jadi kita melihat ada momentum kecil membesar. Sebenarnya ini bisa masuk pasar. Karena perhitungan risiko masih kecil. Tetapi kalau kita adalah orang atau trader yang konservatif, menunggu betul-betul sudah breakout baru masuk, itu juga tidak salah. Oke, itu juga tidak salah karena ini tergantung tipe masing-masing orang. Oke, tergantung dari tipe dan karakter. Jadi kalau dia menunggu sampai harga menembus level hesitasi baru entry di sini, dia boleh nunggu 3 hari. Entry 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai di garis merah ya sudah selesai. Oke, kemudian di sini dia masa transisi dia membutuhkan di sini kelihatan membutuhkan 3 hari di sini. Tetapi karena kita tahu bahwa ini sudah terjadi breakout, jadi cenderung melihat bias. Kalau biasnya cenderung memberikan indikator 250, kalau kita tarik sebegini, ini sudah terjadi breakout. Jadi di sini kita masuk posisi di sini. Oke, kita bisa masuk posisi di sini ya. Atau pullback-nya di sini ya. Pullback-nya di sini bisa entry kembali untuk ambil posisi sell. Nah, masa transisi ini membutuhkan lebih banyak hari di sini kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari baru dia mengisi 250. Di sini terjadi ruang sideways. Nah, seperti yang saya bilang, ini tergantung dari aset yang kita transaksikan. Apakah dalam kondisi momentum, kondisi tren atau tidak. Kalau dalam kondisi tidak tren, ya harga akan bolak-balik pada level-level ini. Di 75, di 100 pip, balik lagi 100 pip, naik lagi 100 pip, turun lagi 100 pip, turun lagi 75, bolak-balik di sini. Nah, tergantung dari kebiasaan transaksi kita, aturan dan strategi. Apa metode yang kita gunakan? Itu bisa diterapkan di sini. Oke, ini mengenai aturan ya, 3 hari yang saya maksudkan tadi. Jadi menurut penemunya dia kalau 3 hari tidak sampai 250 ya kita harus keluar. Itu ya. Karena kalau dia tidak sampai 250 kemungkinan besar harga akan balik ke garis merah. Oke, harga yang sudah melewati 250 dan dia coba masuk lagi ke bawah, bolak-balik di sini terjadi konsolidasi. Kemudian dia jebol lagi 200 ke garis 250 selama di sini adalah biasnya masih cenderung naik.
maka harga dalam 3 hari harus sampai di garis merah. Kalau dia tidak sampai dalam 3 hari, berarti momentumnya memudar. Ini kebetulan sampai 3 hari. Nah, di sini naik lagi. Tetapi di sini membutuhkan banyak hari dan belum sampai-sampai di garis merah atas. Oke, ini terjadi konsolidasi. Ini ada sangkut pautnya dengan harga tinggi masa lalu atau harga pembukaan mingguan di masa lalu di sini. Oke ya, dia butuh beberapa hari di sini ya. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita lihat konteks dari pasar ini, harga pada prinsipnya lebih cenderung untuk turun karena sudah mengalami retracing ke 61, kemudian dia di bawah level kuartal di garis merah ini dan dia sudah mengisi 75 level ini. Nah, kalau dia terjadi koreksi dan tidak mampu lagi ke atas, oke. Nah, di sini ada garis apa namanya? Harga angka bulat sempurnanya di 132. Oke, di 132. Jadi misalnya kalau harga terjadi koreksi di sini ya bisa ke 132. Nah, di sini kita bisa putuskan untuk ambil posisi sell kembali di 132 di sini. Kelihatannya harga cenderung sideways hari ini ya. Oke, itu mengenai aturan 3 hari ya. Jadi menurut hemat saya itu lebih bersifat fleksibel. Tergantung dari momentum tren, kemudian tergantung dari aset. Misalnya kalau kita pindah aset ya misalnya ya. Ini kan pound sterling ya. Sekarang kita pindah aset. Misalnya kita ke USD Kanada. Nah, sekarang USD Kanada di angka 1.3 ini menjadi angka psikologis yang kuat. Ini menjadi level reflection yang kuat, di mana pada masa lalu itu harga 13 ini sangat kuat sekali, menjadi support resisten yang kuat. Tetapi harga sudah pernah mencoba untuk mengisi 250 pip ke bawah, tetapi hanya tertahan di level hesitasi. Ingat yang saya bilang ya, bahwa level hesitasi itu kadang-kadang menjadi support yang kuat dan resisten yang kuat. Dia hanya sampai di sini aja. Nah, kita kembali ke 1 jam. Nah, kalau kita perhatikan, untuk mengisi 250 ini sudah berlangsung 1, 2, 3, 4 hari di sini. Sudah berlangsung 4 hari dan belum sampai ke garis merah. Tetapi cepat atau lambat, nanti harga, kalau memiliki momentum, harga akan sampai di sini. Karena di sini terjadi area supply masa lalu di sini. Daerah supply ini akan membuat harga terhenti sementara di angka 1.3250. Nah, sementara harga sekarang ini berada di level setengah kuartal. Harga belum mampu untuk mengisi ke level atasnya. Nah, kalau kita mengukur secara Fibonacci, ini kenaikan ini sementara merupakan tindakan korektif dari harga turun dan dia sudah mencapai di level 61. Nah, di 61 ini kalau kita menggunakan Fibonacci biasanya orang sudah pada sell di sini. Nah, paling kita kombinasikan dengan level di sini, apakah posisi harga berada di level mana? Kalau posisinya berada di level hesitasi, berarti hesitasi ini berfungsi sebagai resisten. Dan kita lihat ke respect ke apa? Ke flashback ke masa lalu. Ada resisten nggak di sini? Kalau iya, terjadi double bottom ya, double top di sini ya, kita bisa melakukan sell pada pekan yang lalu. Dan hari ini sudah breakout secara diagonal di sini. Oke, terjadi breakout secara diagonal. Nah, teman-teman sekalian, posisi harga ini berada di setengah kuartal. Katakanlah kondisinya nanti naik
Kalau kita buat trendline seperti ini ya, ini trendline-nya. Oke, nah ini kenaikan ini masih terlihat masih sebagai tindakan korektif dari penurunan. Jadi ini dianggap sebagai impuls ini masih terlalu awal karena dia belum membentuk apa namanya korektif. Oke. Jadi menurut hemat saya kalau mau mengambil posisi pada USD Cardano ini ada baiknya menunggu koreksi dulu. Minimal nanti ini sekarang di sini kan yang paling kuat di sini adalah 13 ya. Kalau saya lebih cenderung menunggu harga kembali ke level 13 untuk melakukan posisi ke atas. Karena ini sudah berlangsung 3 hari, lebih dari 3 hari di sini. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 hari harga belum sampai di level merah ini. Belum sampai di level merah ini. Jadi kalau buat saya pribadi, saya cenderung akan menunggu koreksi dulu ke level ini. Karena saya melihat secara apa ya, secara garis besar, secara luas, saya melihat secara luas ini merupakan support yang cenderung sangat kuat di sini. Walaupun biasnya masih merupakan bias turun. Ya, mungkin bisa terjadi pada hari keesokan harinya ya. Nah, kalau kita lihat pada time frame daily, memang ada pola naik di sini, tapi pola naik ini belum terlalu kuat. Belum terlalu kuat ya untuk naik. Dan pada 4 jam kita melihat harga di sini membutuhkan korektif itu kalau terjadi korektif ya nanti. 47 menit. Oke, sekarang kita ke itu ya. Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa kuartal teori ini analisa teknis ini memain peran yang sangat penting sekali di sini. Oke. Jadi bisa dimix dengan strategi yang teman-teman punya. Oke, yang pertama kita menggunakan price action. Jadi teman-teman bisa gunakan grafik OHCL atau menggunakan grafik candlestick. Oke, jadi hanya memperhatikan level. Saya kasih contoh di sini. Memperhatikan pola saja di sini ya. Ada pola, ada tingkat support resisten. Jadi kita benar-benar menggunakan price action di sini. Oke, itu yang pertama. Bagian pertama nanti ada indikatornya juga. Saya kasih langsung ke gambarannya. Yang pertama kita menggunakan price action. Jadi seperti ini nanti maksud saya itu seperti ini. Dan saya pikir teman-teman tidak asing ya dengan price action. Misalnya saya gunakan misalnya saya gunakan 1 jam. Kalau saya gunakan 1 jam seperti ini, saya cenderung akan memperhatikan pola harga yang terbentuk pada 1 jam. Seperti ini ya. Misalnya ini adalah USD Kanada. Kelihatan di sini ada candlenya besar mengecil di garis putus-putus. Kemudian pada beberapa sesi mendatang ada harga yang cenderung atas. Maka pola ini adalah pola price action untuk mengambil posisi ke atas.
Oke, jadi di sini cenderung 50 dan momentumnya masih naik, kita bisa melakukan pembelian kembali di garis merah ini. Oke, targetnya di mana? Targetnya di 75 di garis hesitasi. Jadi untuk intraday tidak, menurut saya ya, kalau trennya tidak kuat, cukup menargetkan 75 atau 125 atau 100 pip aja untuk harian ya. Nah, di sini juga kelihatan ketika pagi harga naik, di tengah hari terjadi kebuntuan harga, membentuk pola di sini. Membentuk pola reversal di sini ya. 1 2 3 4 5 jam tidak naik, kemudian ada candle merah turun. Nah, di sini kita bisa melakukan short di sini. Short entry yang pertama. Short entry yang pertama, dan kita kalau target kita nggak sampai di level hesitasi, nah teman-teman bisa memperhatikan tingkat dari harga yang macet, banyak candle kecilnya ya. Sebelum sampai di level hesitasi, kalau ada candle kecil, itu sudah bisa keluar. Itu entry yang pertama. Nah, ketika harga terjadi kenaikan, tetapi masih di bawah kontrol, masih di bawah garis merah, dan memberikan sudut bias yang turun seperti ini, berarti posisinya belum naik. Berarti kita bisa melakukan entry yang kedua. Ini secara per section untuk intraday trading ya. Nah, lewat lagi di sini. Nah, di sini terjadi sideways. Wah, ini level supportnya. Level supportnya di sini ada pola. Nah, yang menggunakan price action, kalau kondisi pasar dalam sideways, seringkali bahwa price action tidak akan berfungsi dengan sempurna. Tidak akan berfungsi dengan baik. Kalau dalam kondisi flat dan sideways ya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Nah, teman-teman mendapati seperti ini. Harganya kecil-kecil, kemudian beberapa jam kemudian harga cukup besar, cukup dominan, naik. Nah, misalnya kita melakukan pembelian buy di sini. Buy 1 jam naik, 2 jam naik, 3 jam kok turun. Berarti terjadi floating di sini. Ya kan? Nah, kelihatan bahwa pola yang ini adalah pola turun secara price action. Ini adalah bearish engulfing. Kalau teman-teman misalnya tanpa berpikir lakukan sell di sini, harga turun, tapi jam ketiga harga naik lagi. Jadi price action di dalam kondisi pasar yang flat tidak akan berfungsi dengan baik. Oke, tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu kita membutuhkan pemahaman terhadap konteks pasar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini berapa kali kenaikan. Di sini 1 kali naik. Oke, kemudian harga berhenti. Di sini naik yang kedua. Dan ini adalah naik yang terakhir. Dan di sini adalah level supportnya. Selama support ini tidak tembus, maka tidak akan terjadi koreksi. Oke. Maka tidak akan terjadi koreksi. Karena biasnya, bias sebelumnya ini barusan breakout nih. Barusan breakout 2 hari sih. Di sini secara diagonal maupun secara horizontal, harga masuk ke level hesitasi di sini. Oke, jadi menunggu level 250. Tetapi biasnya masih memberikan bias dan struktur naik, masih miringnya ke atas, Nah, konteks ini price action tidak akan berfungsi dengan baik di sini. Oke ya. Dalam kondisi sideways, ingat price action tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, itu kalau kita gunakan 1 jam. Tetapi apakah boleh menggunakan 4 jam supaya saya memiliki tren yang lebih kuat? Tetapi dengan dasar tetap menggunakan level kuartal. Tetap saja boleh. Tetap saja boleh ya. Saya memberikan sebuah contoh misalnya di sini. Nah, di sini terjadi sebuah breakout. Oke, ada momentum turun. Misalnya kita melakukan sell di sini sudah closing candle. Oke. Ini adalah impulse. Impulse ya. Lakukan sell di sini, targetnya bisa lebih dari 250 kalau kita gunakan 4 jam. Tetapi untuk intraday itu paling juga 75 biasanya ya, 75 atau 100 untuk trading harian ya. 75 atau 100. Biasanya begitu. Nah, di sini ada price action. Ada pola lanjutan untuk turun. Bearish engulfing, kemudian ada retest untuk sell. Bisa buat scalping. Harga mantul lagi. Di sini muncul pola inside down, yaitu 2 candle memakan 1 candle hijau.
ini adalah inside down, berarti bisa melakukan entry lagi. Dan yang ini berhasil mengisi cukup banyak di sini sampai dia membreak out garis kuartalnya, garis merah ini sampai di setengah kuartal ini sekitar 170. Tetapi ini lebih dari berapa hari ini? Ini 2 hari lebih ya. Ini 2 hari lebih karena kita dasarnya di 4 jam. Nah, seperti di sini di awal minggu kita melihat terjadi flat. Terjadi flat, kita gunakan 4 jam. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sudah secara diagonal dia sudah breakout. Jadi ketika terjadi penurunan ada pola inside up seperti ini, pola yang sama, ini inside down, ini inside up. Kita bisa melakukan counter posisi di sini. Oke, counter posisi ya targetnya bisa di leher-leher dari support resisten di sini. Ini kan support ini. Ini adalah support. Kemudian di sini adalah level kuartal. Jadi bisa tempatkan target di sini. Tetapi secara konteks ini adalah konteks turun ya. Secara gelombang ini adalah gelombang turun. Nah, di sini tunggu pola. Ada pola nggak untuk sell? Oh, ada pola untuk sell. Lakukan sell. Oke, lakukan sell. Oke, itu menggunakan price action. Nah, kemudian apa lagi? Identifikasi tren dan breakout. Wah, ini sangat familiar ya. Identifikasi trendline, trend dan breakout. Kita bisa menggunakan yang lain. Kita ganti aset ya. Mau pakai yang mana nih? Misalnya kita GJ ya, misalnya GJ. Nah, mengidentifikasi tren dan breakout. Nah, misalnya di 4 jam nih. Nah, dalam untuk mengidentifikasi tren tentu kita membutuhkan harga tinggi yang lebih rendah dan lebih rendah. Dan harga rendah yang menurun. Ini adalah ciri khas, yaitu higher high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Ini adalah menggambarkan struktur dari pasar, struktur harganya. Sedangkan breakout kan begini ya, bisa secara diagonal breakout lakukan sell, ambil target pada level-level kuartal ini. Jadi bisa memang harus ya, memang harus kalau menggunakan price action ya ini tidak bisa terlepas dari yang namanya trend line. Di sini terjadi breakout, ada pullback di sini. Oke, ada pullback di sini. Bisa mengambil posisi. Kita juga bisa menggunakan Fibonacci. Koreksi berapa? Sudah breakout nih, koreksinya berapa? Oh, 50. 50 ada apa? 50 ada level hesitasi di 3075. Masa lalu pernah menjadi support misalnya. Nah, ini membentuk pola Quasimodo. Misalnya ya. Kalau kita ambil strategi yang lain, ini membentuk pola Quasimodo. Ini udah breakout. Berarti ini adalah pullback di level hesitasi. Berarti di sini tunggu pola. Di sini ada pola, kita bisa lakukan entry buy. Oke. Jadi mengidentifikasi tren pada level-level itu bisa ya. Jadi kita menggunakan alat bantu, tren lainnya udah cukup di sini. Oke, di sini terjadi breakout sampai ke atas. Tunggu aja, jangan ketinggalan. Jangan takut ketinggalan ya, walaupun sudah sampai di atas, tunggu aja di bawah. Tunggu di bawah di sini untuk lakukan entry buy lagi di sini. Kalau udah breakout, nggak usah khawatir ya. Misalnya di sini, dia breakout secara diagonal, secara horizontal, nggak usah takut ketinggalan pasar. Tunggu dia balik lagi ke kisaran itu. Paling nanti lihat harganya lewat nggak garis merah. Kalau nggak lewat, misalnya ya, nggak lewat, berapa? Udah di level 61, tapi nggak lewat-lewat nih. Kemudian membentuk pola. Polanya suruh pola sell di sini. Sell lah di sini. Jadi level ini sangat baik, sangat bisa digunakan asal kita bisa memahami konteks pasar ya. Seperti di sini harga coba turun, tetapi di sini ada penghalang. Ini adalah resisten masa lalu. Ini penghalang. Oke, jadi harga belum bisa turun.
Harga berada di mana? Di atas level kuartal 13750, di atasnya 14 di sini. Angka bulat sempurna. Nanti paling kita cocokkan dengan trend line. Trend line di sini. Kemudian kalau kita lihat di 1 jam misalnya, 1 jam ini masih di atas nih, bermain-main di level 75, berarti harga sedang ragu. Di level 75 ini adalah level keraguan harga. Kalau harga nggak lewat-lewat ini, garis merah, harga bisa kembali ke atas, kalau dia nggak lewat. Oke, misalnya dia breakout dari ini lagi, sudah ketiga kali dia breakout, ini harga bisa kembali di sini. Dalam beberapa garis hesitasi di sini. Saya informasikan bagi teman-teman yang membutuhkan indikator ini, kemarin saya sudah bagikan kepada yang meminta. Kalau pada hari ini masih ada yang mau indikator ini, silakan kirim emailnya di chat ya ini ya, di chatting silakan kirim emailnya, nanti saya bisa kasihkan indikatornya. Oke, selanjutnya ini sudah ya. Ini hanya sebuah identifikasi tren, itu harus kita lakukan kalau kita menggunakan price action strateginya. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan lorong channel gitu ya. Ini juga bisa menggunakan struktur dan pola. Kalau price action tentu ini nggak bisa lepas, struktur dan pola. Oke, struktur dan pola ya minimal kita harus tahu beberapa pattern price action. Pattern price action itu kita harus tahu minimal ya. Nah, misalnya kita menggunakan 5 Oke, pola rectangle, kemudian ada candle lolos di sini, terjadi breakout secara pattern. Berarti kita bisa melakukan open posisi. Harga di atas garis hesitasi, targetnya di garis merah. Atau di sini kita mendapati triple quarter bottom di sini. Udah bukan triple lagi, quarter di sini. Kemudian membentuk pola. Kemudian dia breakout seperti ini. Berarti kita bisa scalping dong di sini, 15 menit buy di sini, targetnya di sini, bisa juga. Jadi sangat fleksibel sekali. Tetapi kalau kita memahami pattern, beberapa contoh pattern minimal ya kita harus tahu lah ya. Di sini seperti ini. Ya, dia breakout di sini, kita sell di sini boleh. Untuk scalping bisa, kita lakukan sell di sini. Targetnya di mana? Di garis biru ini, di setengah kuartal. Jadi ya bisa fleksibel, bisa intraday, bisa scalping, bisa swing. Tergantung dari momentum harga dan dari aset yang kita transaksikan. Minat kita harus akan sangat membantu kalau kita membuat beberapa contoh pattern seperti ini. Oke. Nah, ini di 15 menit kita juga bisa melakukannya. Atau pakai pola candle seperti ini. Lakukan sell di sini. Targetnya di garis merah. Kalau dia lolos berarti bisa sell lagi. Oke. Ini breakout di sini, sell lagi, targetnya di sini. Bisa dilakukan berulang-ulang ya. Oke. Pola candle buy di sini, targetnya garis merah misalnya. Bisa. Bisa kita lakukan seperti itu. Breakout di sini. Ada
Nah, indikator teknis ini tergantung dari teman-teman biasanya pakai indikator apa. Oke, biasanya pakai indikator apa. Jadi bisa macam-macam ya. Apa nih? Oke. Aussie ya, Aussie sebentar. Aussie. Aussie-nya terhadap apa nih? Aussie terhadap apa nih? AUD ya, USD. Nah, AUD USD ini adalah mata uang yang lamban. Satu hari itu paling 50 gitu ya. Kalau kondisinya biasa 50 pip. Beda dalam kondisi ada apa trending ya. Tapi pada umumnya ini Aussie ini nggak besar dia. Range-nya nggak besar. Rata-rata kecil ya. 50 rata-rata 50. Hariannya ya, jadi kecil. Nah, untuk Aussie sekarang ini kan posisi harganya di apa ya? Di 7.500 ya. Nah, di angka level psikologis 70 ini sudah berulang kali harga berhenti di sini. Udah berapa kali harga berhenti di angka 70? Oke. Di 070 itu sudah berkali-kali dia berhenti. Nah, sedangkan dari spek harga yang kita lihat di sini, ini konteksnya masih konteks breakout, lebih cenderung masih ke atas. Oke, masih cenderung lebih ke atas. Nah, sekalian lah ya kita buat satu analisa. Sekalian kita buat satu analisa ya. Ini 07, ini 0 berapa ini? Bawahnya saya ambil 1000 pips ya. Yang bawahnya 06, jadi 1000. Nah, ini kan sisa 2 bulan ya. Jadi menurut saya sisa 2 bulan itu tidak terlalu banyak yang bisa kita harapkan di sini, sisa 2 bulan. Kalau kita mengharapkan naik sampai ke atas kayaknya sih enggak juga ya, karena di sini dia perhatikan di sini harga saya buka di mandi, ini poinnya 0700 ya. Nah, di mandi ini jatuhnya di sekitar harga 7350. Tapi saya kemungkinan besar harga akan mengambil separuh lagi. Mungkin lebih cocoknya sih ya kalau terjadi penguatan di angka 75 kuartalnya. 075 di sini. Itu kemungkinannya ya, kemungkinan. Tetapi mungkin juga terjadi di sini terjadi setengah kuartal aja di sini 1250 tambah 75 berarti jatuhnya di 1325. Oh, di sini udah ya. Oke. Candlenya ini polanya ini bukan pola turun. Yang 2 bulan itu adalah pola koreksi. Yang 2 bulan itu pola bilangnya begitu. Karena kalau kita perhatikan 3 bulan penurunan ini sudah menjadi pola bullish engulfing di sini. Oke. Ini sudah menjadi pola bullish engulfing. Secara tahunan lagi, bukan bulan. Nah, 3 bulan turun. Dan di sini adalah tingkat support. Kita bisa melihat di sini adalah lantai-lantainya ya, harga lantainya nih ya, support masa lalu di sini. Dan di sini ya, support masa lalu ya. Support berapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. Ini adalah area support. Ini adalah area tahunan di sini. Support tahunan. Jadi menurut saya Aussie untuk tahun ini sih masih ada sisa 2 bulan. Saya rasa harganya cenderung akan sideways di akhir tahun ini. Bolak-balik di sini ya. Jadi maksimalnya di 75, 075 dan 700 bolak-balik di sini sekitar 250 ke 500 pip bolak-balik. Karena kalau kita perhatikan dari beberapa tahun yang lalu
bisa lihat di bulan November, Desember itu range-nya kecil. November, Desember di sini kelihatan ya, ini area sideways ya. November, Desember ini sama, ini akhirnya sama. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini November, Desember. Jadi range-nya nggak besar di sini. Oke, dia cuma ngisi ruang dari candle lawannya. Ini turun ngisi yang ini. Ini naik ngisi yang di atas. Jadi sideways sebenarnya. Dia ngisinya seperti itu ya. Ini November, dia ngisi yang candle merah. Desember dia coba ngisi lagi, nggak kuat. Ini udah berapa tahun terjadi sideways di sini? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oke, jadi di sekarang harga 07 ini menjadi area support. Mungkin di awal tahun nanti baru bisa terjadi kenaikan. Oke, karena secara tahunan, tahun ke tahun di sini ini sudah masuk kepada level supportnya di sini. Ini level supportnya ini. Kalau kita tarik di sini kan level support di bagian atas, yang di bawah juga level support di sini. Oke. Nah, kalau kita tarik trendline secara luas ya. Ini Aussie itu nggak boleh lebih dari angka 08 ya. Boleh lewat sedikit tetapi nggak boleh kelewatan. Kalau terjadi kelewatan nanti dia intervensi. Di 18 ya. Di 18 garis merah ini dia nggak boleh lebih banyak. Dia lewat sampai ini nanti dia intervensi. Karena kalau mata uangnya terlalu kuat, ini barang ekspornya nggak laku. Karena mereka itu produksi apa ya? Produksi dari teknologi dia. Kalau Aussie kan teknologinya paling kedokteran ya. Kalau terlalu kuat nanti yang orang wisata nggak mau ke sana. Kira-kira begitu. Karena kalau di atas 08 itu terjadi apa namanya deinflasi nanti ya. Nggak terlalu bagus buat dia, terlalu mahal harga barangnya di situ. Jadi nggak bagus untuk perekonomiannya. Jadi ini sudah kelihatan ini ya sini ya. Ini bertahun di 1 2 3 4 5 6 tahun di bawah 8. Dia nggak bisa lebih ya. Kecuali dia lepas biarkan mata uangnya mengambang itu mungkin ya. Tetapi secara fundamental itu nggak boleh lewat dari ini. Malah dia mau kasih suku bunga negatif lagi kan untuk turunkan apanya, nggak boleh. Nah, oke, kita lihat secara dekat. Ini waktunya sih sudah habis ya. Kita sambung sekitar 5 menit lagi ya. Malah